Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan dan dalam keberkatan Tuhan. Dan kita semua sahabat pendengar yang baik, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan itulah kasih karunia yang Tuhan kami alami dari waktu ke waktu. Itu sebabnya supaya kami tetap kuat dan bertahan dan kami boleh berguna di hadapan Allah. Mari Tuhan tolong kami, dan sehingga firman Tuhan itu kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Matius menulis hal ini untuk supaya kita menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu dikatakan di dalam ayat ini supaya kita menjadi terang. Dan tema kita adalah menjadi terang melalui perbuatan. Nah, saudara-saudara, untuk kita menjadi terang, maka kita menampilkan satu sikap perbuatan yang positif. Tentu saja bukan untuk kita membanggakan diri, supaya kita dipuja-puja orang. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, supaya di dalam perbuatan kita itu nama Tuhan dipermuliakan, ya. Nah, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan karakter kekristenan seseorang. Jadi perbuatan kita itu dibaca orang, karena Rasul Paulus berkata, kita ini adalah surat terbuka, dilihat dan dibaca orang. Nah, ada ungkapan yang mengatakan satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, seseorang dapat saja begitu fasih berkhotbah, pintar berkhotbah, ya, pintar saudara bergaul, ya, pintar saudara-saudara mengambil hati, ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, memberikan banyak nasihat, ya, yang membangun. Wah, luar biasa. Ada satu pribadi yang sering sekali kasih status itu loh, ya. Wah, statusnya di medsos itu bagus, luar biasa sekali. Tapi sayang, istri orang diambil, ya. Hidupnya kawin cerai, tapi statusnya di medsos itu hebat sekali, ya. Nah, banyak memberikan banyak nasihat, membangun. Namun terlebih dari itu, apakah dia sudah memuliakan Tuhan melalui perbuatannya? Perkataan dan perbuatan merupakan suatu perkara yang berbeda, sebab hidup seseorang seringkali bertolak belakang dengan apa yang diucapkan. Itu sebabnya saudara, terangmu bercahaya bagi banyak orang. Pada pembacaan Alkitab yang disebutkan bahwa hendaknya melalui perbuatan kita dapat menjadi terang, ya. Kita mau berkata bahwa kita mencintai Tuhan hanya di mulut, perbuatannya nggak ada. Saya mengasihi Tuhan, tetapi ya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, enggak. Ya.
Ketika kita di sekolah, kantor, ya, saudara-saudara, melalui perbuatan itu penting sekali menjadi terang bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, ketika kita di sekolah, yang bersekolah, di kantor, yang bekerja, berjumpa dengan orang-orang sekitar, sudahkah pribadi Yesus menjadi cermin kehidupan kita? Ketika orang lain melihat pribadi kita yang baik, sadar maupun tidak, kita telah memuliakan Tuhan melalui hidup kita, memberkati banyak orang. Dengan perbuatan kita saja, sesungguhnya kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita pernah mengalami atau bertemu orang-orang yang ketika dijumpai dan hidup kita merasa begitu diberkati. Seakan ketika bertemu orang tersebut, beban masalah kita menjadi ringan. Ya, pribadi yang begitu mendamaikan dan disukai banyak orang. Muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bukan berarti kita berbuat baik dan itu untuk kita, untuk membesarkan, ya, membesarkan diri kita, menyombongkan diri. Kalau ndak saya, itu loh. Jadi mari kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita memang tidak setiap saat beribadah kepada Tuhan, namun hanya melalui hidup kita saja sesungguhnya kita sudah memuliakan Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Ketika melalui perbuatan kita menjadi terang bagi banyak orang. Saudara ya, terang bagi banyak orang. Ada orang berkata, kan saya sudah dari dulu memang perkataannya seperti ini. Di dalam Tuhan segala sesuatu bisa berubah. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa berubah. Sifat karakter pun orang bisa berubah. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita ya punya kerinduan, punya kesadaran, kita fokus kepada Tuhan, maka saya percaya ya, perbuatan kita menjadi terang bagi orang banyak. Membangun diri melalui perbuatan. Ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita berbuat, perbuatan kita benar, kita sudah membangun diri kita, membangun iman kita. Iman seperti apapun percuma bila tidak dibarengi dengan perbuatan. Sekali lagi, ya, membangun iman kita, iman seperti apapun percuma bila kita tidak dibarengi dengan perbuatan. Motivasi yang benar. Gitu. Perbuatan yang benar harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Sesuai dengan firman Allah. Yohanes Pembaptis berkata, biar Tuhan yang bertambah-tambah, akunya yang berkurang-kurang. Ya. Akunya, keakuannya, manusianya. Tapi Yesus yang bertambah-tambah, Yesus yang dimuliakan. Ketika kita berbuat yang baik kepada orang lain, bukan berharap kita mendapat kebaikan pula. Ketika kita memberi, bukan berarti dengan harapan, karena kita akan diberi lebih banyak. Ketika perbuatan kita dilandasi motivasi yang salah, kita akan kecewa. Kita berbuat baik bukan agar kita dipuji orang, bukan agar orang-orang menghormati kita, segan kepada kita. Berbuatlah yang benar karena karakter Kristus ada dalam hidup kita, agar nama Tuhan saja dimuliakan melalui perbuatan kita. Bukan kita yang berbangga diri, tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Berbuatlah yang benar sehingga terang Tuhan ada di dalam kita, nyata melalui perbuatan kita. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya berdoa kiranya kita boleh menjadi terang dan segala perbuatan kita boleh menjadi terang bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.